mengapa pacaran di Islam itu haram. Baik, dalam Islam pacaran dianggap haram karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan ajaran syariat Islam tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tidaklah seseorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali setan menjadi orang ketiganya. Sekarang maksiat tidak perlu lagi keluar. Dia datang ke rumah kita melalui telepon genggam kita. Dia muncul di sana. Jadi kita perlu lebih berhati-hati. Zaman memang semakin maju, tapi moral cenderung semakin merosot. Kita perlu awasi dan kita harus bentengin keluarga kita dengan selalu membaca Al-Quran, tegakkan sholat, sehingga kita semakin hari semakin kuat imannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Topik kita pagi ini yang penuh dengan keberkahan adalah mengapa pacaran di Islam haram. Sebelum kita melanjutkan, perkenankan saya untuk mengucapkan selamat pagi. Semoga hari ini adalah hari yang penuh berkah, baik untuk para pekerja, untuk para mualaf, maupun pemirsa dan subscriber yang sudah setia berada di channel Kohalim TV ini. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa pagi ini kita akan membahas topik mengenai mengapa pacaran di Islam itu haram. Baik. Dalam Islam pacaran dianggap haram karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan ajaran syariat Islam tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, berikut alasan-alasan kita. 1. Mendekati zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Itu ada di Al-Quran surah Al-Isra 17:32. Jadi bisa dibaca nanti. Nah, kemudian berikutnya adalah orang tua kita dulu pernah berpesan dan mengatakan, jangan pernah datang dan mendekati pinggir sungai jikalau tidak mau dimakan buaya. Nah, itu artinya zina seperti itu. Kita jangan dekat-dekat dengan zina. Jangan dekat-dekat dengan sesuatu yang bisa menyebabkan kita terlibat dalam zina. Makanya kita harus lebih berhati-hati. Nah, kemudian pacaran sering sekali juga membawa seseorang di dalam hal-hal yang dilarang seperti berdua-duaan, bersentuhan, hingga menuju ke perbuatan zina. Karena itu Islam melarang segala sesuatu yang bisa mendekatkan pada perbuatan tersebut. Jadi jelas ya Pak, mungkin bapak-bapak yang atau mungkin juga ada ibu-ibu yang menonton acara kita pagi ini bahwa kenapa pacaran dilarang dalam agama Islam. Oke, yang kedua kita bahas adalah godaan setan. Nah, setan selalu berusaha menggoda manusia agar melanggar aturan Allah. Nah, itu sudah takdir dari setan tuh. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali setan menjadi orang ketiganya." Kita ambil dari Hayar Ahmad dan Tirmizi. Jadi artinya memang kalau sudah berdua-duaan, orang ketiga itu adalah setan dan dia selalu menggoda sehingga terjadilah perbuatan zina. Nah,
Selanjutnya juga dibahas lagi bahwa pacaran seringkali dimulai dari perasaan suka. Nah, mulai dulu dari perasaan suka, simpati, ya. Nah, dari situ kemudian menjadi hubungan yang lebih bebas yang bisa menjerumuskan pada dosa. Itu prinsipnya mengenai godaan setan. Yang ketiga, tidak ada dalam ajaran Islam. Jadi pacaran itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan seharusnya dilakukan dalam suatu ikatan pernikahan yang sah sesuai aturan hukum syariat Islam. Jadi artinya hubungan laki-laki dan perempuan itu hanya boleh dilakukan dalam suatu ikatan pernikahan. Jadi tidak bisa memakai alasan pacaran untuk mengenal lawan jenis kita. Karena itu akan menjurus ke perzinahan, berbuat maksiat. Oke? Selanjutnya, jika seorang sudah merasa siap menikah, maka dianjurkan untuk ta'aruf, yaitu proses pernikahan yang dilakukan dengan niat berkenalan menikah, didampingin oleh wali atau keluarga tanpa melanggar aturan hukum syariat Islam. Jadi ta'aruf itu sebagai solusi. Jikalau misalnya saya mau menikah, saya ada niat untuk menikah, maka saya menempuh jalan ta'aruf, bukan menempuh jalan pacaran. Karena itu aman buat perempuan, juga aman buat si laki-laki. Islam selalu mengajarkan yang terbaik untuk umatnya. Nah, yang keempat, jika kita terlibat dalam urusan pacaran, maka kita membuang waktu dan merusak hati. Apa itu artinya? Pacaran sering membuat seseorang lalai dari kewajiban ibadah, seperti sholat dan mengingat Allah. Orang kalau sudah pacaran, dia sibuk dengan dunia pacarannya. Dia jadi lupa sholat, lupa sama Allah. Dia lebih ingat pasangannya. Dia terus-menerus memikirkan pasangannya. Sehingga dia terlena di dalam buayan asmara. Padahal itu dekat dengan apa yang akan diperlakukan oleh setan, yaitu menjurus ke arah zina. Nah, pacaran bisa menyebabkan sakit hati, kecemasan, dan kekecewaan. Sehingga ada yang nekat bunuh diri jika hubungan berakhir atau putus cinta. Nah, makanya kita sering dengar bahwa ada orang loncat dari lantai 15 karena putus cinta, patah hati. Nah, itu akibat dari apa? Itu akibat dari pacaran. Kenapa? Karena masa perkenalan itu, jikalau tidak diawasi dengan ketat, maka dia berubah menjadi satu perasaan memiliki yang membabi buta. Sehingga akhirnya bukannya mendapatkan kebaikan, malah mendapatkan keburukan. Nah, seperti tadi, sampai bunuh diri. Karena apa? Karena putus cinta, karena patah hati. Jadi di Islam itu dihindarkan hal-hal seperti itu. Nah, yang kelima, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Islam sangat menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Ini perintah dari Allah ini. Katakan kepada laki-laki beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini ada di Al-Quran surat An-Nur 24 ayat 30. Ini jelas di Al-Quran sudah dikatakan bahwa berbahaya, gitu. Karena setan bermain di situ. Gitu. Nah, kesimpulan kita adalah bahwa pacaran dalam Islam dilarang karena bisa mendekatkan pada zina, membuka pintu godaan setan, serta tidak ada dalam ajaran Islam. Jadi pacaran tidak ada di dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan jikalau engkau berniat menikah, maka engkau bisa menempuh dengan cara ta'aruf. Ya, ta'aruf bukan main jodoh-jodohan, bukan. Ta'aruf itu lebih mendalam dari jodoh. Artinya si calon mempelai wanita maupun laki-laki itu akan dicermati. Apakah agamanya sudah bagus, apakah keturunannya jelas. Nah, ini kan tidak merugikan siapapun. Itu. Dan ketiga, jika ingin mencari pasangan hidup, sebaiknya melalui cara yang sesuai ajaran Islam, seperti ta'aruf dan melibatkan wali serta keluarga. Nah, ini. Jadi sebetulnya ta'aruf itu adalah bentuk kasih sayang yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu.
Nah, makanya oleh karena itu, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai putra maupun putri, maka upayakan supaya cegah mereka dari gaya berpacaran. Kita tahu sekarang anak-anak SD suka diomongin pacaran, anak SMP, anak SMA. Nah, ini satu hal yang dianggap biasa-biasa saja. Bukan sesuatu hal yang istimewa. Biasa saja pacaran itu dianggap satu tren. Padahal itu menjerumuskan. Nah, jangan sampai kita menyesal di mana kita tidak bisa akhirnya kita akan kehilangan putra atau putri kita hanya gara-gara kita tidak mengikuti aturan Islam. Sebagai umat muslim, kita wajib untuk mematuhi. Kita wajib untuk hidup berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan dari Allah tentunya. Ya, ini kurang lebih mengenai pacaran yang kami bahas pagi ini. Semoga masalah pacaran ini bisa dimengerti dan dipahami dengan serius. Karena pada saat ini pergaulan bebas sudah luar biasa. Terlalu bebas terjadi di mana-mana dan ini merusak generasi muda. Malah banyak iklan kondom yang dengan bebasnya diiklankan. Yang diatasi bukan akibatnya, yang kita atasi adalah sebabnya. Artinya kita harus mawas diri dari sejak awal. Kita harus tanamkan kepada anak kita bahwa pacaran itu merugikan diri dia. Gitu. Pacaran dengan bersahabat tentu berbeda. Makanya perlu ada pengawasan khusus. Apalagi sekarang teknologi sudah maju. Telepon genggam sudah dimiliki anak-anak. Kita juga perlu awasi penggunaannya agar tidak salah. Mereka suka kirim pembicaraan pakai WA, kita juga perlu awasi. Apalagi situs-situs yang tidak baik sekarang semakin marak. Sekarang maksiat tidak perlu lagi keluar, dia datang ke rumah kita melalui telepon genggam kita, dia muncul di sana. Jadi kita perlu lebih berhati-hati. Zaman memang semakin maju, tapi moral cenderung semakin merosot. Kita perlu awasi dan kita harus bentengin keluarga kita dengan selalu membaca Al-Quran, tegakkan sholat, sehingga kita semakin hari semakin kuat imannya. Karena apa? Karena suatu keluarga yang baik, yang sejahtera, yang bahagia adalah di mana semua anggota keluarga bisa menghargai satu sama lain dan bisa saling menjaga. Nah, ini yang mau kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa menjadi inspirasi, juga mungkin bisa menjadi motivasi. Bila mana ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, ada pihak-pihak yang merasa tersinggung atau tersindir, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga channel ini tetap diikuti oleh para subscriber yang semakin hari semakin meningkat. Semoga apa yang kami sampaikan ini walaupun mungkin tidak sempurna dalam penyampaiannya, baik kata-kata maupun kalimat, kami sampaikan apa adanya. Semoga ini menjadi pelajaran juga buat kami di sini, buat keluarga kami, dan tentu dengan keluarganya para pemeriksa semuanya. Ini yang kami ingin sampaikan. Akhir kata, izinkan kami mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga hari ini aktivitasnya lancar, penuh keberkahan, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.